Halo ni hao, welcome back to WH in Story. How are you today? I hope you are always fine. Oke, di kesempatan yang indah ini, saya Wahyu sedang berada di rumah saudara saya ya. Dan kebetulan saya ini ada di suatu daerah di Jawa Tengah ya, tepatnya di Kabupaten Grobogan. Oke, bersama saudara saya, bisa diperkenalkan untuk WH in Story viewersnya? Nama saya Rifa. Ya. Kebetulan saya saudaranya Wahyu dari Jakarta dan saya dari Jawa Tengah. Kebetulan juga Wahyu mampir ke sini secara dadakan dan saya kaget juga sih, lumayan kaget. Karena kan beliau kan juga kalau di Jakarta sibuk kerja ya. Apalagi di bandara ya. Ya, alhamdulillah. Tambah itu. Oh ya, jadi gini, for your information, kalau ang itu merupakan salah satu panggilan untuk bahasa Sunda ya. Jadi ang itu iya, ang itu kalau nggak salah bahasa Sunda ya. Jadi artinya itu kakak ya, ang. Tadi kan manggil Ang Wahyu, mungkin kalau belum yang tahu kan. Nah, mau tanya nih, untuk sehari-hari Ripah ini kegiatannya apa aja? Yang Ang Wahyu tahu ya, Ripah itu salah satu vokalis terbaik ya di Jawa Tengah, bahkan ada yang kenal waktu lagi ngopi, teman-teman ada yang kenal. Bisa diceritakan nggak gimana cerita awal bisa bisa terjun ke ya pokoknya kisah hidupnya lah gitu, kira-kira gimana? Kalau kisah hidup sih ya nggak panjang-panjang banget sih. Dulu kan Rifa kan pernah itu sama temen Rifa sih ya. Iya. Itu dulunya pengen cita-cita tuh sekolah di sekolahnya itu sama sekalian mondok, jadi sambil sekolah sambil mondok sambil ngaji lah gitu. Terus kebetulan juga teman Rifa pengennya sama-sama seenggaknya buat prestasi dikit-dikit lah. Kan dari zaman MTS kan nggak pernah ikut kayak semisal kegiatan ekstra kurikuler, terus OSIS juga nggak pernah ikut. Terus jadi pas di SMA, pas di MA-nya, alhamdulillah Rifa bisa ikut ekstra gitu. Salah satunya rebana. Dulu kalau nggak salah, seingat Ang Wahyu ya, dulu kan pernah waktu itu kesini ya, kalau nggak salah ada Ustadz Zainal ya, tapi kesananya lagi ya, itu lupa usia berapa. Tapi kalau nggak salah Rifa kayaknya masih belasan ya. Masih kelas 6 SD. Nah, itu yang waktu itu Ang Wahyu tahu kan, waktu itu kesini silaturahmi sama keluarga. Itu Rifa kalau nggak salah jadi hafizul Quran ya. Kalau nggak salah saat itu masih sedikit belum banyak hafalannya. Ya kalau nggak salah hafalannya juz 1 atau juz 2 gitu, hafal ya kayak gitu. Iya, dulu sih alhamdulillah sedikit banyak lah. Nah, itu ceritain dong, itu gimana kamu bisa ingin awalnya menjadi hafizoh tuh, waktu di sini tuh gimana tuh awalnya? Awalnya itu karena paksaan ya. Iya. Rifa tuh dulu emang benar-benar cuma pengennya ngaji di Nador aja gitu. Terus Pak Zainalnya bilang daripada nanti waktunya kebuang, mendingan dibikin hafalan aja. Nggak apa-apa kalau dalam artian pertama itu terpaksa, terus terbiasa, terus jadi biasa. Wow, keren. Gitu. Tapi metodenya itu gimana? Maksudnya dalam sehari ditargetkan harus hafal berapa ayat atau berapa surat atau gimana tuh kalau Pak Zainal ngajarnya? Kalau Pak Zainal sendiri sih ngajarnya dulu satu hari terserah Rifa, terserah murid-muridnya. Yang penting satu hari itu harus setoran. Tapi kalau di pondok Rifa yang baru itu satu hari harus istiqomah, ibaratnya kalau satu hari satu wajah ya satu wajah aja. Kalau satu hari satu lembar harus dikuat-kuatin satu lembar terus gitu. Jadi contoh gini ya, ini berdasarkan yang Ang Wahyu tahu ya. Contoh gini, misalnya contoh mungkin di Pak Zainal dulu, misalnya contoh gini, misalnya kan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu dihafalin gitu. Dihafalin. Misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi. Diulang-ulang. Berapa kali ngulangnya? 20 bisa. 40 bisa. Yang penting di otak itu langsung ingat gitu lah. Kalau bacaan yang sering diulang-ulang kan kadang kan kita ingat dengan sendirinya tanpa berpikir gitu. Berarti contoh tadi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu dihafalin 20 kali. Terus lanjut ke ayat berikutnya. Kadang enggak per ayat malah per kata.
Oh, jadi gimana? Zalikal kitabullah. Zalikal kitabu terus Oh. sampai 20 kali sampai mulutnya capek. Baru kalau udah hafal misalnya 5 ayat gitu atau 7 ayat baru di-scoring ke Ustadz Zainal ya? Iya gitu, sebisanya. Kalau di Pak Zainal sebisanya. Cuma kalau di pesantrennya Rifa itu harus. Oh ya, pesantrennya di mana? Di berarti Nama pesantrennya apa? Al-Latifiyah. Apa? Al-Latifiyah. Oh, Al-Latifiyah nama pesantrennya. Nah, itu pada saat menghafal gitu, misalnya contoh menghafal misalnya surat, contoh nih misalnya Ar-Rahman gitu ya, surat ke-55, misalkan Ar-Rahman, Alamal Quran itu pada saat kayak gitu misalnya, atau enggak surat apa gitu, itu Rifa pernah nggak nyampe mengalami kesulitan, jadi pas tiba-tiba di ustadznya ngeblank gitu, pernah nggak kayak Pasti gitu? pernah. Apa semua santri pernah? Semuanya. Nggak terkecuali. Soalnya ada di bagian part-part ayat itu yang kadang lafalnya itu susah. Ada pasti. Oh. Berarti nggak langsung murni bisa ya, mungkin tantangannya kali ya. Iya. Karena yang saya tahu, Allah tahu tuh, jadi Al-Quran itu ada yang hobinya tuh kiroah, maksudnya baca aja, terus ada yang kiroah terus dia di apa ya namanya tuh, jadi artinya tuh kayak dituin lagi, terus yang ketiga tuh baru penghafal Quran. Ini kalau nggak salah penghafal Quran ini levelnya paling tinggi, dia tuh nanti di akhirat memberikan jubah kepada orang tuanya. Nah ini bicara, bahkan ada yang kenal ya, ini serius, waktu itu lagi ngopi, ada teman juga di sini, gini, yuk saudara lu tuh apa, ponakan lu tuh salah satu yang vokalis band itu ya, apa bukan band, vokalis yang terkenal tuh ya se-Jawa Tengah. Kok tahu ya? Ini iya kan gitu. Ini iya bener, kok tahu ya? Nah itu Rifa ceritain dong, kan masuk pesantren Al-Latifiyah hingga terciptanya Rifa ini dinobatkan sebagai vokalis, terus bahkan berapa kali dapet prestasi, bahkan lomba-lomba, gelar-gelar juara gitu. Itu gimana sih ceritanya? Dimulai dari pemilihan, kenapa bisa Al-Latifiyah gitu? Awal cerita. Al-Latifiyah itu karena dulu kan Rifa punya teman satu kelas KS itu. Aslinya tuh udah punya apa ya? Udah punya target mau mondok bareng sana. Cuma tiba-tiba dia disuruh orang tuanya tetap mondok di situ di kampung. Jadi Rifa ya kesana sendiri aja sama teman yang lain. Dianya yang nyuruh Rifa kesana malah nggak jadi. Wah. Iya gitu ceritanya. Terus kebetulan juga kan Rifa dulu suka nyanyi walaupun suaranya emang dulu nggak semending ini. Iya, dulu kayaknya pendiam ya. Dulu ya nggak pendiam juga sih. Maksudnya jarang bicara, kalau orang nggak kenal sih emang jarang banget, cuma kalau udah kenal biasa sih. Nah terus pas kelas 3 kan udah kelulusan TKPS tuh. Terus Rifa sama teman Rifa itu yang teman yang satunya udah fix tuh, udah masuk sana. Al-Latifiyah. Nah, kebetulan juga kan di sana kalau ada peserta didik baru harus ikut wajib lomba kayak tes audisi vokal gitu loh. Oh iya. Terus habis itu dites lah Rifa. Masih ingat pertama kali lagunya apa ke situ? Pas itu dites, apa disuruh gurunya atau kemauan sendiri? Itu sih pilih sendiri sih. Lagunya pilih sendiri. Apa lagunya masih ingat? Ya Syahidan. Tau nggak? Nggak tahu, boleh nyanyiin nggak? Jangan. Oke, ya Syahidan, apa ya Syahidan? Terus alhamdulillah ternyata kepilih tuh. Terus ada babak selanjutnya lagi kan. Terus babak final, terus semifinal, terus final gitu ya. Iya. Terus babak semifinal pas udah babak selanjutnya itu yang terpilih itu 10 orang. Iya, itu vokalis 10 orang tuh. Disaring lagi kan ada 60. Habis 60 terus dipilih 10. Habis dipilih 10 terus tinggal 5. Nah, Rifa salah satu yang terpilih alhamdulillah. Dan akhirnya juga habis audisi vokal itu ternyata di bulan berikutnya ada lomba. Di mana tuh lombanya? Lombanya pertama kali Rifa tuh di Kudus, di Universitas. Oh yang waktu malam kita MK. jalan-jalan kemarin ke Kudus ya? Ya. Berarti tahu kali ya? Ya Kudus kota santri. Terus? Habis itu kan lomba sebelum persiapan lomba itu 1 bulan latihannya. 1 bulan. Latihan vokal-vokal doang. Berarti kayak teknik-teknik. Alat juga sih, alat permainannya juga. Tapi ada nggak teknik falsetto yang dinyanyiin situ? Tekniknya falsetto pernah? Kalau falsetto sih di permainan nggak ada sih. Cuma kalau di lagu pop itu ada. Iya. Cuma kalau hadrah nggak ada. Harus pakai suara asli. Wow.
pas pertama Pertama kalinya di Kudus juga- pertama kali tadi lomba. Pas pertama kali juga nggak langsung juara sih, Iya. juara harapan, masih juara harapan. Oh. Berarti memang benar-benar dari nol banget ya, nggak langsung menang ya. Tapi di situ mental teruji ya, maksudnya bisa. Pasti orang-orang kalau lomba tuh pasti awalnya gugup. Riva gimana pertama kali masuk naik panggung gitu? Panas dingin. Serius? Serius. Wah. Soalnya nggak dilihat satu dua orang, semua orang tuh satu auditorium tuh udah penuh. Di mana? Jadi Di Kudus enggak- di mananya tepatnya? Di auditorium Universitas Muria Kudus. Universitas Muria Kudus. Oh. PTN-nya apa PTS? PTN tuh negeri, PTS swasta. Swasta. Oh, oke. Wah, berarti iya dia itu kalau auditorium tuh besar aula itu biasanya. Iya. Nah, di situ juara harapan. Siapa yang menang? Pokoknya nggak menang ya. Masuk 3 besar pun nggak saat itu. Nggak, di awal dari situ sih, mulai dari situ. Terus habis itu ternyata ada beberapa bulan lagi ada lomba lagi. Oh. Lombanya Di Kudus tapi juga? Enggak, di Semarang. Habis lomba. Jadi LTV terus, langsung ke Semarang. ke Semarang itu latihannya juga 1 bulan. Jadi sebelum berangkat di LTV sebulan dulu latihan. Harus latihan dulu, kalau enggak ya Oh iya. nanti nggak maksimal. Soalnya itu kebetulan juga personilnya baru-baru semua. Riva khusus vokal aja ya saat itu ya, udah pilih vokal ya. Iya, Jadi kebetulan ya vokalis aja nggak gitu. bisa main alat soalnya. Terus ya udah, Ke Semarang lomba kedua. lomba kedua ke Semarang di UNES. Oh ya tahu Universitas Negeri Semarang. Ya UNES. Menang kah? Nah itu alhamdulillah Menang. Juara 1. kebetulan. Wih. Wah, Masya Allah ya. Terus hadiahnya gimana? Berubah apa? Uang atau prasasti atau apa gitu Ada piala? uangnya, Ada piala. ada uangnya, ada trofi, apa trofi ya? Trofi itu piala. Ada piala, terus ada sertifikat juga. Wah, keren itu. Itu pasti seneng banget. Mungkin uangnya nggak seberapa tapi prestasinya itu ya dan bisa itu. Pada saat menang orang tua tuh responnya gimana? Maksudnya Angsona atau Mbak Dian atau macam-macam responnya gimana? Alhamdulillah Seneng? ikut seneng, terus juga kan dari orang tua sama dari bapak sama dari Mas Ona, Mbak Dian kan ikut mendukung semua sih. Kadang kan juga ada anak yang pengen ikut ekstra tapi Iya. nggak dibolehin karena disuruh fokus belajar. Tapi alhamdulillah Riva enggak, Riva didukung. Jadi ya mungkin juga berkat doa sama restu juga sih. Iya. Itu ngaruh juga sih. Oke, sekarang kita balik lagi ke Latifia. Di Latifia masih lanjut hafizah juga? Apa penghafal Quran juga? Sedang berjalan. Udah. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk bincang-bincang santainya ini. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Jadi buat kalian yang ingin kenal Rifah ya, Rifah Romaya, kalian mungkin bisa sedikit tahu kisahnya seperti apa dan semoga bermanfaat. Oke, Rifah bisa kasih kalimat penutup untuk ininya? Penutupnya kalimat manis ya. Terserah. Ya pokoknya kalau kalian punya cita-cita jangan sampai diremehin lah. Pokoknya kejar dari awal sampai kalian bisa nemuin jati diri kalian sendiri. Pokoknya Oke. sukses. Oke, sekian untuk kali ini dan semoga bermanfaat ya, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.